Nana, selamat pagi. Selamat Pagi, pagi, Bapak. Pak Bu. Pagi Bapak. Bapak kemana aja? Sehat? Semuanya sehat? Sehat, sehat. Oh iya. Ih, Bapak Nah, jaga kesehatan sebelum Bapak. kita Yang penting itu jaga hati. melakukan pembelajaran, Bapak akan cek dulu nih kesiapan kalian di kelas. Itu Bu Rianti jangan miring duduknya, anak-anak Rianti. Nah, Lagi kebelet Ya, itu Pak, diperhatikan, harus siap dulu, harus rileks belajar itu kan. Nah, supaya apa? Siap, Pak. Supaya nanti pembelajarannya bisa diterima dengan baik. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu, ya. Tidak mungkin kan Bapak yang pimpin. Silakan yang mau pimpin laki-laki ya. Ananda Krishna. Ananda Krishna Wisnu Natrian. Iya, Makanya jangan di belakang duduknya, di depan. sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Krishna. Bapak cek dulu yang tidak hadir sekarang. Banyak nih. Berapa orang? Seksi absensi siapa di sini? Bu Wulan. Siapa yang sebelum Bapak cek nanti? 3 orang, Pak. 3 orang. Ya, 3 orang ya. Ya. Kebanyakan pasti sakit nih, ya, sakit atau izin. Ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Nah, Amin, Pak. sebelum iya, apa Ananda Yuli? Nggak apa-apa, Pak. Saya Bapak lagi jangan marah main sama Pak handphone ya. Bubun. Ketika pembelajaran Bapak jangan main handphone. Bapak suka ambil handphonenya dibawa oleh orang tua. Simak baik-baik. Saya marah sama Ya Pak Pak, Bubun. ya Pak, maaf Lupa Yuli, Pak, suka main TikTok, Pak. Kelas. Bapak tanya, minggu kemarin kita membahas apa? Tentang karya ilmiah. Oh, Karya. Ya, takutnya lupa kalian. Ya. Oh iya. Nah, sekarang itu penyakitnya susah ingat, cepat lupa. lupa. Kebanyakan main game. Nah, itu betul. Ya. Nah, sekarang Bapak akan membahas materi yang baru. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi sebelumnya Bapak akan berikan dulu berupa konsep. Apakah kalian bisa menyimpulkan apa sih yang kita bahas hari sekarang? Anak? Ya. Udah, Pak. Lihat ya, di sini ya ada. Sudah. Iya. Nah, di sini ada foto Ananda Supian dengan Ananda Reni. Bukan Pak Iwulan. Oh, Wulan. Oh, kok Nah, Pak ini. virus ya? Iya, itu waktu masih. Bukannya itu. Di sini ada judul buku. Di sini ada anak. Kemudian dia sedang membaca, buka buku. Di sini ada judul buku, ada identitas, ada kelebihan, kekurangan buku, ada manfaat. Nah, dari gambar ini, apakah kalian semua bisa menentukan apa sih yang akan kita pelajari sekarang? Ayo. Itu Pak, orang lagi Meresensi, Pak, meresensi. Apa, Ananda Stefani? Kita akan meresensi buku ya, Pak? Oke. Ya, betul. Dari semua jawabannya, ini adalah tentang pembahasan resensi. Nah, walaupun di sini ada pengertian resensi, Bapak minta pendapat kalian masing-masing. Apa itu sih resensi? Ya, walaupun mungkin kita belum pelajari, ini stimulan lah. Bapak kasih rangsangan kepada kalian supaya kalian bisa berpikir. Pak. Nah, pengertian Saya di resensi di sini adalah kata Ananda Yuli juga benar. Nah, di sini ada resensi merupakan sebuah tulisan berbentuk ulasan atau penilaian terhadap sebuah buku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah didefinisikan sebagai pertimbangan, pembicaraan tentang buku atau disebut ulasan buku. Kemudian, setelah pengertian, Pak, ada pertanyaan nih, apakah buku yang diresensi itu harus buku apa saja? Bisa. Tapi ingat, untuk zaman sekarang, kalian harus paham bahwa resensi itu tidak hanya buku. Ya, walaupun kebanyakan di dalam pembelajaran kita buku dulu. Tapi di masa digital sekarang, resensi itu bisa lagu, bisa film. Ya,
Seperti Pak Krisna yang sering nonton, banyak nonton ke bioskop, bisa itu di resensi filmnya, bisa, silakan Ananda Krisna, ya, itu. Kemudian ada yang namanya mungkin isi resensi, yang tadi Ananda Sofian utarakan, itu ada di ringkasan buku tersebut, itu sinopsis, ulasan dari buku tersebut, ya. Berarti kalau ulasan itu bisa diambil dari kita baca terlebih dahulu sampai akhir, atau kita baca dari pendahulu atau pengantar. Boleh di sana kita baca. Kemudian, nah, ini adalah penulisannya. Ini hampir sama dengan unsur-unsur resensi ya. Ini penulisannya, sistematikanya, alurnya. Ya, kita harus tentukan dulu adalah yang pertama apa, Jud? Judul. Resensi. Data. Identitas, ya. Data jenis Kemudian buku. pendahuluan. Iya. Keempat adalah pernyataan resensi. resensi. Nah, Bapak tanya kepada kalian, berapa banyak kalian baca ketika kalian sudah duduk di sekolah di SMA ini? Sudah baca buku belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Buku apa? Jarang, Pak. Pel, Novel. komik. Terus, apa lagi? cerpen. Cerpen. Kemudian apa lagi? Jangan sampai membaca pikiran orang lain ya. Itu nggak boleh. Status WA. Status WA. Nah, kenapa harus baca ya? Walaupun mungkin kalian nanti hanya Bapak suruh resensi saja. Tapi tetap baiknya kita itu selain meresensi, kita paham dulu isi buku itu untuk apa. Kita baca, kita belajar literasi. Karena Bapak tahu kalian itu kalau disuguhkan buku pasti ngantuk. Ya. Obat yang paling mujarab, obat tidur adalah baca. Itu salah ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah struktur itu ada jenis. Ada jenis resensi. Yang pertama informatif, yang kedua deskriptif. Ya, sana. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan tujuan. Coba anak-anak Krisna, apa sih tujuan resensi itu? Tujuannya untuk menilai suatu karya. Menilai suatu karya. Ya. Mencakup apa saja karya itu? Contohnya? Ada karya tertulis mungkin, sama Ya. karya audiovisual mungkin. Oke. Itu saja. Contoh umumnya yang tadi sudah Bapak utarakan. Resensi buku, Ya, apalagi bisa. resensi film. Ya, terus. Udah itu aja. Udah, oke. Terima kasih Nanda Krisna ya. Nah, tujuan resensi di sini adalah ya, perhatikan baik-baik. Sebagai pengantar dan pemandu bagi pembaca atau halayak umum untuk menikmati suatu karya secara lebih ringkas. Ya, jadi apabila kita ingin membaca sebuah buku, ya, tapi kita kebetulan sudah tahu resensinya, oh resensi buku ini ya, oh jadi penasaran nih, kita baca. Nah itu tujuannya, ya. Nanti ketika baca, si orang tersebut sudah tidak kaget lagi apa itu keunggulan bukunya, apa itu kelemahan bukunya. Kemudian yang terakhir, di sini ada manfaat, ya. Nah, di sini manfaat adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai sebuah karya ya, dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Nah, pembahasan ini kita akan lebih kompleks lagi, lebih bagus lagi kalau Bapak kasih contoh soal sebagai rangsangan kalian sebelum nanti kita akan praktek ya, yang lebih komplit lagi tugasnya. Ya, Bapak kasih beberapa di sini mungkin per kelompok. Di sini Bapak bagi kelompok kalian ya, karena tidak hadir semua. Nah, Bapak kasih contoh lembar kerja ya. Bapak kasih contoh lembar kerja. Nah, semua kebagian ya. Karena ada dalam buku paketnya sudah ada, nanti berkelompok. Tugas kalian adalah sekarang menentukan judul resensi dari bacaan di sini.
Bapak tanya nih, dari buku ini termasuk buku non-fiksi atau fiksi? Ananda Wulan, jawab. Apa ya? Terlihat? Nggak kelihatan, Pak. Oh, makanya Aku, jangan di Pak. belakang duduknya ya. Nah, Oh, gitu. Aku, Pak. Terus. Itu buku Siap. non-fiksi, Pak. Mungkin sih, Pak. oh betul, buku non-fiksi. Non-fiksi. Ya, buku non-fiksi. Nah, kalau yang ini adalah buku fiksi. Ya, jadi kalian nanti tugasnya sama, tentukan judul, identitas, pendahuluan, isi resensi, keunggulan, sampai kekurangan buku, sampai ke penutup. Nanti per kelompok itu berbeda. Kelompok 1, misalnya kelompok 2, Ananda Sofian mendapatkan nih, ini bukunya misalnya. Karena di buku paket ada kan. Kemudian, Iya, Pak. oh ini siapa? Non-fiksi. Kemudian kelompok Ananda Rianti, bukunya fiksi, nanti dibandingkan ada perbedaan tidak, ya seperti itu. Ini per kelompok, nanti kalian kerjakan, ya kerjakan boleh di rumah bersama dengan hari libur, bisa berkelompok dengan teman, ya atau mungkin bisa nanti ke depannya dengan Bapak. Kalau tidak dimengerti, pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi, ya seperti itu. Jelas ya? Jelas, Pak. Nanti Bapak akan share, Bapak akan bagikan tugasnya ini secara banyak ya. Tiap kelompok itu Bapak kasih ya, supaya nanti tidak terlalu berebut tugasannya. Nah, baik anak-anak. Nah, dari pembahasan barusan, apa sih kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Silakan. Poinnya Bapak kasih nanti. Tentang apa? Saya Pak. Saya, Pak. Bu Rizky Kak. Ananda Rizky Kak. Ya Pak, jadi tadi itu kita belajar tentang meresensi buku, yaitu menentukan kekurangan dan kelebihan isi buku. Iya, bagus. Ya, ingat-ingat lagi ya, jangan sampai lupa ya. Bu Ananda Rizky Kak. Siapa lagi? Saya, Pak. Ananda Wulan. Kita dapat membedakan buku fiksi dan buku non-fiksi. Ya, itu betul juga. 2 poin. Ada lagi. Ayo, sebelum kita selesai pembelajaran kita. Ananda Reni Tresnawati. Jangan ngantuk ya, Nak. Ananda Reni. Ananda Reni. Oh, ya, gak apa-apa. Bapak tunjuk. Ananda Luciana, apa kesimpulannya dari pembahasan tadi? Kesimpulannya Ayo, Bapak lempar. 1 orang lagi. Bentar lagi bel nih. Anda Sofian, apa kesimpulannya? Ini Pak, kesimpulannya dari resensi itu kita bisa mengetahui kelebihan kekurangan dari suatu buku atau suatu film. Jadi misalkan kalau kita mau nonton nih ke bioskop nih Pak, kita mau ke bioskop nih, kita cari dulu resensinya Pak. Wah kira-kira film ini menarik gak nih kita tonton gitu. Jadi jangan sampai ketika paham, Bapak paham. Ya, kita ya. nonton, Paham. jong. Iya, Gitu, betul, Pak. betul. Baik, ya, sudah ya, cukup ya. Ketiga kesimpulan itu betul semuanya. Nanti jangan sampai pas pertemuan berikutnya Bapak tanya lagi, lupa lagi. Ya, nanti Iya, Pak. mungkin tugasnya Bapak itu kasih, kerjakan, silakan. Minggu pertemuan berikutnya mungkin Bapak akan minta, Bapak akan cek. Ya, ini tugas stimulan rangsangan. Nanti pertemuan berikutnya akan lebih kompleks lagi tugasnya. Ya, jelas ya? Jelas. Nah, kita sudah siang, waktu sudah habis. Ya, sebelum Bapak tutup, sambil nunggu bel, silakan tutup dulu oleh doa. Oke Pak, teman-teman sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Terima kasih ya. Selamat siang. Pak. Assalamualaikum. Jumpa lagi Selamat minggu depan. siang, Pak Bubu. Siang.